Ya, seperti tadi kami sampaikan, sekitar 3 bulanan begitu ya, Pak Boy, tim ini akan bekerja, betul begitu? Benar. Dan nanti laporannya akan dilaporkan kepada? Tentunya kepada Kapolri ya, kalau dari tim. Oke, kepada Kapolri, kemudian tim BNN akan melaporkan juga, kepada. Tentu Bapak Kapolri akan lapor kepada Bapak Presiden. Jadi kita ingin ini juga clear ya, karena kan tiap hari kita berkutat dengan bandar yang terus bekerja ya. Betul. Kita berusaha substansi ini kita ungkap, tetapi ada satu lagi pekerjaan besar yang juga perlu atensi kita. Jadi kita juga dengan ya BNN juga lah, agar para bandar itu jangan dia keenakan kita lah sibuk dengan urusan ini. Kita Ya, saya membayangkan ini bukan ansih bicara soal bahwa testimoni Freddy Budiman kita akan sebut gitu ya, tidak berhenti di situ Haris gitu. Azhar. Testimoni Haris Azhar. Katanya dari Freddy ya gitu. Oke Pak, baik. Testimoni Haris Azhar. Kita tidak berhenti di situ begitu. Betul. Kan, bahwa kemudian kalau di jalan ditemukan bahwa memang ada gitu kan, itu kan bisa ditindak, bukan soal jadi, itu saja. Gitu. Ini juga mudah-mudahan kita berharap bangkitnya publik itu dengan memberikan perhatian yang besar terhadap masalah ini semakin mempersempit bandar-bandar narkoba, pengedar-pengedar itu untuk dengan seenaknya. Dan semakin mempersempit nyali aparat untuk kemudian kong kali kong gitu ya. Iya. Jadi kita berharap semakin adanya upaya glorifikasi ya terhadap isu-isu ini, mudah-mudahan ya mereka menjadi tidak ada ruang lagi. Tapi publik semakin tersadarkan, kita semua bersatu padu menghadapi itu semua. Oke. TPF dari kepolisian ke Kapolri, BNN ke Pak Budi Waseso begitu, dan akan dilaporkan. Saya sudah melihat bukunya, hasil laporannya karena tinggal sedikit. Sudah saya lihat tapi belum saya baca. Jadi hasilnya adalah? Karena Pak Buas sudah nunjukin ke saya, termasuk dilihat juga oleh Milko. Cuma karena masih ada 2 yang belum, nanti kita diselesaikan, nanti akan menjadi laporan Presiden. Di tempat BNN sebenarnya sudah tinggal setengah langkah lagi selesai, Bang Don. Lebih. Yang saya bayangkan itu begini, Nung. Nanti begitu Pak Tito lapor ke sana, Pak Buas lapor ke Presiden, terus ditanya, apa benar hasilnya cuma segini? Misalnya pada suatu saat karena di tempat bisa Pak Presiden, ya sama seperti kita meragukan itu kan, tiba-tiba apa benar hasilnya begini kan gitu kira-kira. Kalau ada pernyataan begitu kira-kira Pak Boy apa tafsirnya? Mohon maaf. Kalau Presiden bilang apa benar hasilnya begini. Kalau misalnya ternyata tidak ada seperti yang dilaporkan itu kan gitu kan? Iya. Nah, terus tiba-tiba Bapak Presiden bilang apa benar? Apa benar cuma segini nih hasilnya? Gitu. Ya, ini maksud kami tidak berhenti sampai di sini. Artinya katakanlah ini 3 bulan, 1 bulan secara bertahap kita laporkan ya. Tetapi sepanjang ya informasi terus berkembang, pasti sepanjang waktu itulah kita akan terus menyikapi. Jadi ini bukan istilahnya dalam konteks ini saja. Kami tidak ingin seperti itu. Karena tekad kita ini dengan tagline promoter ya, profesional, modern, terpercaya. Tagline-nya Kapolri kita dan tekad kita semuanya, segala penyimpangan, tindakan koruptif dalam penegakan hukum kita ingin kikis habis. Ini berkaitan dengan tindakan koruptif itu. Kalau ada kolusi di sana antara petugas dengan bandar kan terjadi proses suap itu. Itu kan tindakan koruptif. Itu kita tidak ingin. Jadi kalau saya membayangkan sih begini, Pak Busut, maaf. Kalau Bang Don tadi katakan Pak Presiden mengatakan ini apa benar cuma segini, kata Miko. Syukurlah kalau begitu. Jadi habis itu ada tim independen gitu ya. Sebenarnya kan juga ini ya, kami juga sudah membayangkan kira-kira hasil apa yang dapat. Apa yang bayangan Anda? Nggak ada apa-apa. Ini gitu? tidak akan ada apa-apa. Gitu. Nah, dan karena apa? Karena beberapa saksi memang tidak mau diperiksa. Itu secara terbuka disampaikan oleh Pak Budi Waseso pada kami untuk membujuk para saksi ini mengungkap suara gitu. Begitu juga dengan beberapa anggota tim TPF Mabes Polri ya. Sehingga memang tidak akan mengungkap apapun atau mengungkap hanya pada sampai level mana gitu. Jadi tidak akan mengungkap keseluruhan karena memang pelengkap yang paling utama untuk melengkapi dokumen itu yaitu saksi-saksi tadi memang enggan untuk membuka suara karena ketiadaan percayaan itu tadi. Gitu. Jadi kalau misalnya saksi sebenarnya paling dahsyat ya saksi ya. Saat ini sudah tidak ada lagi. Oh ya, sudah dieksekusi. Dialah paling saksi paling dahsyat ya. Yang kualitasnya nomor 1 untuk kita ungkap kejahatan sumber primer. Mahkota. Dan kalau mau direkonstruksi di 2014 itu Pak, kan tidak hanya ada Freddy dan Haris. Ada beberapa orang juga yang mendengarkan
ketika Freddy menyampaikan sudah bertemu dengan John Kay. Sudah ketemu kita. Sudah kalapas. Artinya dari sisi sementara ini apa yang dikatakan Freddy kepada Haris kita mempercayai. Kita percaya nih ya. Asumsinya kan iya. Mas Haris yang memviralkan di medsos kan. Kita percaya kepada Pak Haris benar dia telah mendengar itu. Konfirmasi kepada para saksi kan hanya untuk mendukung bahwa benar Freddy bercerita kepada Haris pada hari itu. Kan itu clear ya. Tetapi kalau kita bicara substansi informasinya, kan narasumber utama adalah Freddy. Miko tadi katakan nyaris hasilnya bisa kita tebak karena beberapa saksi ada. Jangan main tebak-tebakan dong. Boleh. Tapi jangan main tebak-tebakan nih. Seandainya juga tidak boleh. Nggak boleh. Baik. Kita tunggu kalau gitu 3 bulan ya. Tapi setiap bulan ada progres ya. Ya. Kita sih berharap ada berlanjut begitu. Andaikan pun kemudian benar-benar tidak ada, tapi kan juga bisa membuka yang lain ya Bang Dan, begitu. Yang penting argumen kalau misalnya ini ternyata tidak ditemukan, A sampai Z-nya harus jelas, sehingga tidak menimbulkan prasangka, bukan? Kalau tidak jelas, itu nih. Tapi memang kan hampir susah sekali untuk tenggelam dalam atau terjun dalam kecanggihan bisnis narkoba ini kan. Pada umumnya di mana-mana. Makanya Amerika kan seret aja ikut perang ya kan. Itu ke Amerika Tengah itu, ke Kolombia, ke Nicaragua, dia ikut sekalian. Karena susah sekali. Kita harus bersatu padu. Masyarakat dengan aparat negara bersatu padu melawan narkoba. Kalau tidak sangat bahaya. Iya. Komitmen BNN begitu juga? Dari dulu BNN itu ya begini. Ketika sebelum ada persoalan Haris, ya begini. Setelah ada viral, tetap kita bekerja seperti biasa, taat pada undang-undang. Memang kalau memang semua yang dilibatkan dan bersatu padu, aduan terhadap Haris Azhar juga dicabut. Karena moto dengar, ketahui dan laporkan itu, maka itu kan jadi tagline BNN ya dan institusi lain gitu. Jangan sampai juga dengar, ketahui dan dilaporkan itu jadi tagline berikutnya gitu. Karena Haris Azhar membuka ini kemudian dilaporkan gitu. Ya. Bang Don, terakhir ada 2 hal yang soal pengaduan kepada untuk Haris Azhar dan kemudian soal substansi pernyataan itu. Iya, banyak orang berharap supaya ini untuk Haris Azharnya diselesaikan karena itu sebetulnya kan harus dianggap bahwa ini laporan, dianggap sebagai laporan walaupun untuk versi hukum yang lain adalah dianggap fitnah kan, kira-kira begitu. Mana yang dipilih? Kalau saya diminta untuk milih mana, saya akan menganggap itu sebagai sebuah bahan laporan untuk bisa di follow up. Lalu kemudian saya ingin mengatakan satu hal, sebetulnya ya orang harus siap untuk menerima ini bukan sebuah surprise hasil akhirnya. Jadi kalau lihat seperti sekarang orang mengatakan akan ketahuan hasilnya, ini bukan sebuah surprise. Yang penting ini sebuah langkah untuk selangkah kita awal aware untuk terus ya. kepada Seperti kata Pak Boy tadi, sama Mas Slamet itu ya. Langkah awal untuk aware betul-betul melibatkan banyak orang itu juga sudah bagus. Bersatu padu melawan narkoba, begitu ya. Bapak-bapak sekali lagi terima kasih sudah hadir di The Headlines. Terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.